saya meyakini bahwa hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu akan menolak permintaan Firly untuk menganulir statusnya sebagai tersangka. Penetapan Firly sebagai tersangka, saya kira ini memalukan bagi negara Indonesia di mata internasional. Peluang yang bersangkutan untuk kembali menduduki sebagai ketua pimpinan pemberantasan korupsi sudah tidak ada. Dan Baik. seharusnya Presiden bisa secara tegas di situ bisa menutup peluang tersebut. Iya, saya kira PR Pak Nawawi sebagai pimpinan sementara begitu ya, saya bisa bilang pimpinan sementara KPK itu cukup berat ya untuk mengembalikan marwah KPK kembali seperti sebelum misalnya revisi Undang-Undang KPK dan juga pemilihan komisioner yang bermasalah sejak tahun 2019 lalu. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menggugat pra-peradilan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Firly juga telah diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo. Gugatan dilakukan Firly lantaran tak terima dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tergugat dalam permohonan ini adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Adapun sidang perdana gugatan ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 11 Desember 2023. Dan Tribuners, kita akan berdiskusi terkait perlawanan balik Firly Bahuri terhadap Polda Metro Jaya ini bersama dengan peneliti hukum Indonesia Corruption Watch, Diki Anandia. Halo Bang Diki, apa kabar? Halo Mbak Geok, kabar baik, alhamdulillah. Baik, Bang, menurut Abang nih, apa pendapat Abang nih? Kita pertama tanya dulu pendapat Abang soal Firly Bahuri yang mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kepadanya. Ya, pertama saya kira saya harus sampaikan ya bahwa memang jalur pra-peradilan itu merupakan hak bagi setiap orang. Sebagai satu mekanisme yang formal begitu ya untuk menguji keabsahan status hukum tidak terkecuali bagi Firly Bahuri yang saat ini berstatus sebagai tersangka kasus korupsi. Tapi dalam proses ini saya ingin point out dua hal. Pertama, bahwa Ya. penyidik Polda Metro Jaya saya yakin betul dalam kasus ini pasti berhitung begitu ya ketika menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka kasus korupsi dengan setidaknya memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti begitu ya untuk menunjukkan bahwa terdapat unsur pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Di mana kita tahu dalam keterangannya yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya bahwa mereka sudah melakukan serangkaian upaya penyidikan mulai dari memeriksa ahli bahkan dari 91 mencapai 91 begitu ya orang yang diperiksa, lalu kemudian melakukan upaya penggeledahan hingga menyita sejumlah barang bukti untuk menguatkan dan meyakini bahwa tindak pidananya sudah terjadi. Pemberian uangnya baik itu dalam bentuk melakukan pemerasan lalu kemudian menerima gratifikasi maupun suap itu sudah terjadi. Artinya menghadapi gugatan ini pekerjaan Polda Metro Jaya saya kira menjadi mudah begitu ya, hanya tinggal menyiapkan argumen dan rasionalitas untuk menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan dengan sesuai prosedur yang berlaku. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua, menjadi prasyarat yang penting juga saya kira bahwa dalam proses pra peradilan ini hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima permohonan ini, yang memeriksa permohonan ini harus bersikap secara adil dan juga imparsial begitu ya. Nah, sebetulnya untuk melihat hal tersebut saya kira KAY juga perlu untuk mengambil peran di sini untuk memantau persidangan agar prosesnya kemudian bisa berjalan efektif. Dari dua prasyarat tersebut, saya kira proses ini saya meyakini bahwa hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu akan menolak permintaan Firly untuk menganulir statusnya sebagai tersangka kasus korupsi. Demikian, Mbak Gea. Baik, Bang, ini Firly ini kan pimpinan KPK yang bisa dibilang pertama kali ini terjerat kasus korupsi. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Iya, penetapan Firly sebagai tersangka saya kira ini memalukan bagi negara Indonesia di mata internasional begitu ya. Bagaimana kemudian kita lihat bahwa kondisi sekarang pun kita cukup memalukan di mata internasional, di mana kita tahun 2022 lalu misalnya contohnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu menurun tajam. Saya kira bukan hal yang tidak mungkin
di tahun 2023 indeks persepsi kita juga akan merosot baik secara poin maupun skor. Dan ini saya kira memalukan sekali bagi Indonesia di mata internasional, bagi Baik, menurut Anda pemberhentian sementara terhadap Firly apakah sudah tepat atau seharusnya langsung saja dipecat secara permanen? Saya kira kalau kita mengacu pada mekanisme formal yang berdasarkan Undang-Undang KPK, berdasarkan pasal 32 begitu ya, saya kira ketika seseorang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka yang pimpinan tersebut harus diberhentikan secara sementara. Nah, baru kemudian ketika masuk dalam proses persidangan atau sudah masuk dalam tahap P21, artinya yang bersangkutan harus diberhentikan secara permanen begitu. Yang menjadi ini saya cukup apresiasi kepada Presiden melihat rasionalitas kondisi yang sekarang, segera mengeluarkan Kepres begitu ya untuk menonaktifkan sementara yang bersangkutan dalam kerjanya sebagai Ketua Pimpinan Pemberantasan Korupsi. Sebab kita tahu bahwa sesaat setelah yang bersangkutan itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, justru beredar kabar yang bersangkutan masih memimpin rapat ekspos perkara Ya. dugaan tindak pidana korupsi. Ini kan juga satu hal yang memalukan begitu ya bagi lembaga negara. Bagaimana mungkin rapat ekspos untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi justru dipimpin oleh tersangka kasus korupsi. Nah, saya kira dalam proses pidana yang sedang berjalan sekarang penting juga untuk mendesak kepada Polda Metro Jaya untuk agar pemberkasan itu dilakukan secara cepat sehingga bisa segera dilimpahkan kepada jaksa dan pengadilan. Demikian, Mbak. Baik, ada yang menyebut bahwa Firly ini masih bisa kembali menjabat sebagai Ketua KPK jika nantinya tak terbukti bersalah. Pendapat Anda bagaimana menurut Anda? Iya, jikapun kemudian yang bersangkutan itu berdasarkan proses persidangan, saya kira kalau pra peradilannya menetapkan bahwa menganulir begitu ya status tersangka Firly, Polda Metro Jaya masih bisa menerbitkan sprindik baru untuk menggali bukti-bukti yang lebih kuat begitu ya untuk menjerat yang bersangkutan menjadi tersangka kembali begitu. Saya kira uh, uh, chance atau peluang yang bersangkutan untuk kembali menduduki sebagai ketua pimpinan pemberantasan korupsi sudah tidak ada. Dan Baik. seharusnya Presiden bisa secara tegas di situ bisa menutup peluang tersebut. Saya kira begitu. Baik. Baik, dan terbaru nih, 4 pimpinan KPK bakal turut diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Menurut Anda, apakah ada kemungkinan ada yang akan ikut jadi tersangka? Iya, saya kira langkah progresif yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan untuk mengembangkan begitu ya pihak-pihak lain dan mencari pihak-pihak lain yang juga diduga turut terlibat dalam kasus pemerasan ini, saya kira bagus begitu ya. Saya kira satu hal yang patut didorong juga jikapun ada bukti kuat untuk mengembangkan perkara ini sampai menetapkan tersangka lain yang juga diduga turut terlibat, saya kira pemeriksaan terhadap 4 pimpinan lain menjadi penting. Baik. Pendapat Anda, Bang, soal diangkatnya Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara bagaimana? Iya, pengangkatan Nawawi Pomolango yang sebelumnya berstatus sebagai Wakil Ketua KPK, saya kira penting ditanggapi secara biasa saja ya, begitu ya. Karena memang penting juga untuk melihat bahwa kinerja Pak Nawawi dalam setidaknya selama proses hukum ini belum naik ke dalam P21 atau sementara status Firly itu masih di freeze, dibekukan begitu, saya kira kinerja Pak Nawawi harus bisa membawa dan mengembalikan marwah pemberantasan korupsi, terutama di KPK begitu ya, yang sudah terlanjur hancur akibat ditetapkannya Firly sebagai tersangka. Baik, terakhir Bang, apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada Nawawi Pomolango terkait penegakan hukum, terutama kasus korupsi ke depannya? Iya, saya kira PR Pak Nawawi sebagai pimpinan sementara begitu ya, saya bisa bilang pimpinan sementara KPK itu cukup berat ya untuk mengembalikan marwah KPK kembali seperti sebelum misalnya revisi Undang-Undang KPK dan juga pemilihan komisioner yang bermasalah sejak tahun 2019 lalu. Saya kira PR-nya akan sangat berat sekali untuk Pak Nawawi untuk membawa dan menakodai KPK ini menuju
sebagai lembaga penegak hukum yang bebas dari kepentingan politik manapun, jujur, independen dan lain seterusnya. Saya kira PR-nya sangat berat untuk Pak Nawawi. Baik. Terima kasih Bang Diki atas waktunya untuk Tribun News on Focus. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Mbak. Yuk. Baik, Tribuners, itu dia diskusi kita hari ini dalam Tribun News on Focus. Simak Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik dan narasumber menarik. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.